Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tutorial 8 ide games atau quiz ya, yang bisa teman-teman all shopper semua posting di Instagram feed sebagai konten untuk menaikkan engagement teman-teman di Instagram ya. Nah, ini pure semua games dan quiznya dibuat di Canva. Oke, di sini kita nanti akan contohin cara buat maze, cara buat gimana bikin tebak gambar bayangan, lalu cara menghitung berapa kali gambarnya muncul, dan banyak lagi games lainnya ya. Silahkan disimak videonya dari awal sampai akhir. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pertama-tama teman-teman buka Canva ya, seperti biasa. Nah, untuk tutorial pertama ini kita akan buat games yang sebenarnya menggunakan teknik stop motion ya. Hampir sama seperti tangkap gambar, hampir sama seperti stop motion juga. Tahapan pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketik grid di kolom pencarian elemen ya. Nah, sama seperti sebelumnya ya, teman-teman udah pernah cari grid di sini, kita gunakan yang 3x3 ya. Scroll lagi ke bawah, dia agak ke bawah. Teman-teman scroll terus. Sebenarnya bisa grid berapa kali berapa aja sih, cuma karena ini biar lebih enak saat diposting di Instagramnya, pengaturannya juga lebih enak, kita bikin aja barisnya dengan kolomnya sama ya, 3x3. Oke, ini teman-teman letakkan. Ingat kemarin untuk mengganti warna itu biar sekaligus keganti semua, teman-teman garisnya harus garis lurus, nggak putus-putus. Kalau putus-putus yang keklik cuma satu kotak, itu berarti keganti warnanya cuma satu kotak. Nah, kalau garisnya seperti ini berarti itu warnanya akan semuanya berubah ya. Oke, ini udah kita ganti warnanya. Yang selanjutnya kita tambahkan angka 1 sampai 6 ya, karena nanti ini gamesnya slide-nya akan berganti. Slide pertama kan angka ini ya, kita akan buat. Slide kedua itu akan gambar. Jadi nanti gamesnya itu kita menebak berapa kali, ada berapa atau di mana letak gambar yang sama di angka berapa gitu ya. Nah, cuma pergantian antar slide-nya itu akan cepat dan berulang. Nah, jadi ini kan membutuhkan kecepatan mata kita untuk ngelihat ya. Nah, jadi gamesnya sih sebenarnya simple, cuma seru sih menurut saya. Ini bagus banget kalau teman-teman mau buat bahan postingan di Instagram ya. Oke, ini kita kasih nomor dulu. Ini boleh nomor, boleh angka ya. Pokoknya yang memudahkan saat orang mau memberikan jawaban nantinya ya. Karena untuk slide kedua itu adalah gambar yang akan ditebak nantinya. Oke. Maaf, 1 sampai 9 ya, bukan 1 sampai 6. Pokoknya teman-teman tambahkan angka atau huruf di tengah-tengahnya ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tambah slide-nya. Klik tanda titik 3 di pojok kanan atas. Teman-teman kliknya satu kertas dengan tanda plus yang besar ya. Dua kertas bertumpuk dengan tanda plus yang kecil, karena itu akan mengcopy keseluruhan slide, baik itu elemen di dalamnya ataupun keseluruhannya ya. Pokoknya kalau yang satu kertas dengan tanda plus yang di pojokan itu hanya mengcopy slide baru ya, hanya menambahkan slide baru. Nah, oke, tadi kan angkanya udah kita hapus ya. Sekarang saatnya kita menambahkan gambarnya. Nah, ini nanti teman-teman akan berikan dua gambar yang sama tapi posisinya acak gitu ya. Selebihnya gambarnya itu teman-teman bedakan. Ini saya kasih contohnya buah-buahan ya. Nah, teman-teman bisa ganti dengan produk teman-teman. Misalnya teman-teman jualannya tas misalnya gitu ya. Nah, tas seri X gitu kan, sama tas seri lainnya diacak, yang X teman-teman buat 2 gitu ya. Jadi intinya ini bisa jadi ajang promo kita juga ya, gimana kita mempromosikan produk tapi nggak berasa kayak lagi promosi gitu ya, jadi lebih santai ya. Ini udah kita tambahkan macam-macam buah-buahan
kita berikan 2 semangka ya yang sama. Oke. Tinggal ditambahkan. Kalau udah selesai, nah nanti teman-teman akan masuk ke tampilan slide keseluruhan ya. Nih, kalau udah selesai. Nih, oke. Ini salah satu triknya ya, di bagian bawah itu untuk jawabannya itu teman-teman samain aja warnanya atau mirip-mirip gitu ya. Jadi kan biar matanya agak gimana gitu ya, ngelihatnya agak sama gitu kan. Jadi sebelum teman-teman copy, oke, ini yang paling penting ya. Timingnya itu harus diatur menjadi 0,3 second ya, catat ya, 0,3 second, dan animasinya itu fade. Oke, saya ulang lagi ya, 0,3 second, animasinya fade ya. Langsung kalau animasi langsung teman-teman klik checklist apply to all ya. Nah, kalau timing ini memang harus diatur satu persatu per slide, makanya sebelum teman-teman copy harus teman-teman atur dulu ya slide pertama dan slide kedua ya, karena nanti slide berikutnya itu akan teman-teman copy dari 2 slide pertama ini. Oke ya. Nah, ini kita masuk ke tampilan slide keseluruhan. Cara mengcopy itu teman-teman klik dulu pada slide pertamanya, lalu klik tanda contreng di bagian bawah, baru teman-teman klik slide berikutnya mau di copy. Ini ya, misalnya tadi slide 2, klik, lalu contreng, lalu klik lagi slide 1, udah keklik dua-duanya, baru klik tanda 2 kertas bertumpuk, terus ada tanda plus. Jadi dia ke copy ya. Nah, ini saya copy dulu jadi 10. Jika udah selesai, saya klik lagi semuanya ke 10 slide-nya. Baru saya copy lagi. Nih ya, kita klik dulu semuanya yang 1 sampai 10. Lalu kita klik lagi tanda 2 kertas bertumpuk dan tanda plus. Oke, jadi ini totalnya ada 20 ya. Ini minimal 20 sih menurut saya ya, minimal 10 kali copy berarti ya, untuk mendapatkan pergantian yang lumayan lama. Ini teman-teman lihat ya, dia berganti secara cepat antara satu slide dengan slide lainnya ya. Baik, itu dia tadi tutorial games yang pertama, quiz yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan buka lembar yang baru ya. Kalau yang tadi kan karena stop motion, jadi simpannya dalam format video MP4. Jadi kalau yang ini kita bikin di lembar yang baru. Oke, seperti biasa kita gunakan Instagram Post karena ini akan kita post di Instagram. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membuat tebak kata ya. Jadi sebenarnya ini tinggal teman-teman cari inspirasi sih di googling aja, misalnya kuis tebak kata gitu ya, nanti dapat inspirasi kira-kira apa ya, beberapa gambar yang bisa digabungkan dan nanti jadi sebuah kata gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya saya googling sih kemarin untuk cari untuk kuis ini, untuk bahan konten ini. Nah, di sini caranya itu simple, teman-teman semua pasti bisa. Nanti bisa gambarnya itu ada tanda huruf yang dicoret, atau kita menggabungkan beberapa gambar aja, atau ada penambahan huruf yang harus ditambahkan sehingga nanti dia menjadi sebuah kata gitu ya. Nah, itu sesuai dengan konsep yang sudah teman-teman rencanakan gitu ya, sesuai dengan kata yang sudah teman-teman rencanakan. Jadi untuk games yang kedua ini intinya teman-teman harus tahu dulu nih kata apa yang mau kita buat gitu ya, baru nanti kita merangkainya menggunakan gambar-gambar elemen yang ada di Canva ya. Oke, di sini mungkin sambil lihat tutorialnya teman-teman bisa juga nebak nih apa yang saya buat. Ini kita cari pot bunga dulu. Saya carinya yang sederhana karena fokusnya nggak pada bunganya tapi pada potnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan gambar berikutnya ya. Ini seperti gentong gitu ya. Oke, kita tambahkan yang mana ya yang pas. Oke, yang pertama tadi tinggal kita tambahin. Baru kita tambahkan gambar yang ketiga ya. Nah, jadi karena di sini kan ini hanya gabungan 3 gambar. Nah, bisa juga nanti mungkin teman-teman udah sering lihat ya, ada huruf yang mau kita tambahkan. Nanti saya akan kasih lihat di contoh kedua ya. Tapi nanti kita percepat aja caranya biar nggak terlalu lama videonya.
Lalu bisa juga huruf yang dicoret ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ini ini untuk jawabannya ya, saya tambahkan di bawah. Gunakan aja line, bisa putus-putus, bisa garis lurus ya. Dan hiasannya, backgroundnya, itu elemen tambahan lainnya, tulisannya itu teman-teman tambahin aja sendiri ya. Ini saya ngejelasin ide-idenya dan cara buatnya aja. Oke ya, ini tergantung kreativitas teman-teman aja. Bisanya mau disesuaikan dengan tema feed Instagram teman-teman sekarang apa gitu ya. Ini sesuaiin aja. Oke, udah bisa ditebak ya apa. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada ide yang hurufnya dicoret. Ini saya cepetin ya untuk inspirasi aja ya. Nah, yang contoh kedua ini kita menggunakan kombinasi huruf juga ya. Nah, jadi ada huruf B, nanti ada tambahan gambar ayam ya. Udah bisa ditebak ya apa. Nah, usahakan sih menurut saya ini tebak katanya itu sesuaikan dengan all shop kita ya. Misalnya kita seperti tadi yang pertama kan potongan harga kan sesuai ya dengan tema all shop gitu ya. Dan jual makanan sehat boleh, yang ini tadi yang kedua. Oke, udah selesai ya. Kita masuk ke games yang ketiga, quiz yang ketiga. Yang ketiga ini teman-teman sebenarnya harus mempersiapkan konsep yang lebih matang nih, karena dia menggunakan angka dan ada pola bilangan kalau mau kuisnya yang lebih sulit. Tapi kalau mau sederhana ya namanya kita fun aja ya, ini hanya untuk games, jadi yang sederhana aja nggak apa-apa. Nah, ini kita atur elemennya dulu ya untuk meletakkan angkanya. Teman-teman sudah atur ukurannya, lalu copy untuk satu baris seperti biasa ya. Lalu teman-teman grouping dulu. Ini untuk memudahkan teman-teman biar nggak kerjain satu-satu di baris berikutnya ya. Diklik pertama, tahan, muncul tulisan seperti ini. Lalu klik yang lain, muncul tulisan grup di bawah, teman-teman grup ya. Lalu baru copy biar nggak susah ya. Nah, copy 3 baris. Ini terserah teman-teman mau berapa banyak. Oke. Lalu di ungroup lagi karena misalnya mau diubah warnanya atau mau ditambah, itu bisa di ungroup lagi ya. Nah, di sini enaknya kalau udah di grouping itu kita lebih mudah geser-geser ya. Misalnya ini ternyata saya berubah pikiran nih, tulisannya mau di bagian bawah aja pertanyaannya, kan jadi lebih enak ya kita geser ke atas ya. Di bagian bawahnya bisa teman-teman tambahin teks, misalnya angka berapa yang tepat mengisi lingkaran yang kosong, atau gitu ya, angka berapa yang paling tepat mengisi pola tersebut gitu ya. Nah, jadi games yang ini kita itu membuat sebuah pola ya. Ini sebenarnya pelajaran matematika SMP kali ya, SMP SMA ya. Nanti kita ada pola, tapi ini polanya sederhana aja. Misalnya dibuat selang-seling ya, itu genap terus ganjil. Lalu yang genap ini polanya misalnya 2, kita lewatkan 1 buletan lalu tulis 4, lewatkan lagi kita tulis 6 gitu ya. Jadi yang pertama ini kita penambahannya 2 ditambah 2 tambah 2 terus gitu ya. Nah, nanti untuk yang di antara 2 dan 4 tuh kan ada yang kosong. Nah, itu nanti polanya berbeda lagi. Jadi nanti ada 2 pola gitu ya. Jadi biar sedikit diajak berpikir ya. Ini gamesnya lumayan menggunakan otak, nggak apa-apa, tapi nggak terlalu rumit kok. Nah, oke, untuk yang di antara angka 2 dan angka 4 kan ada yang kosong. Nah, ini misal kita tuliskan 3. Nah, tetapi polanya nggak seperti yang 2. Kalau 2 kan kita tambahin 2 ya, yang genap itu kita lakukan penambahan 2. Nah, ini misalnya kita kalikan 2 gitu ya. Nah, 3. Lalu untuk kan 3 ke sebelahnya lagi ya, berselang 1 bola, itu misalnya 3-nya dikalikan 2 jadi 6 gitu ya. Jadi kan membuat berpikir ya, ini polanya seperti apa. Jadi untuk menentukan angka di tempat yang kosong itu teman-teman yang melihat games ini harus membaca polanya seperti apa gitu ya, gitu gamesnya. Oke. Ini misal angkanya kan karena dikali 2 dia jadi 6 ya.
Oke, tinggal teman-teman tuliskan 6. Nanti teman-teman berikan kurang lebih dua bola yang kosong yang untuk teman-teman lain hitung dan tebak kira-kira ini angka berapa yang tepat gitu ya. Oke. Ini terserah teman-teman posisi yang diletakkan tandanya yang mana. Kalau bisa sih setelah ada 2 angka yang mendahului, jadi mereka udah bisa kebaca nih polanya seperti ini. Jangan di awal ya, misalnya di 3-nya yang teman-teman kosongin, biasanya agak sulit menebaknya ya. Biar lebih mudah, untuk polanya sudah ada 2 angka awal yang di depannya ya. Nah, kalau bisa seperti itu. Oke, ini sudah terisi semua, ada 2 yang kosong. Ini 1 ya, ada 1 yang kosong. Boleh teman-teman buat 2 yang kosong gitu ya. Oke, ini intinya itu tadi, kita menggunakan pola angka dan teman-teman diminta menebak angka berapa yang tepat melengkapi pola angka tersebut. Oke ya, gampang ya, semoga bisa dimengerti. Insya Allah ini menarik gamesnya ya. Oke, tinggal teman-teman tambahkan tulisan, tambahkan background, tambahkan elemen, dan insya Allah ini jadi salah satu daya tarik di feed Instagram teman-teman nantinya ya. Oke, udah selesai. Saya rasa kita lanjut ke quiz dan game selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk games yang selanjutnya ini, kalau di video yang part pertama kita ada huruf yang diacak, lalu teman-teman diminta menebak kata apa gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu kita hanya memberikan 1 huruf sebagai huruf bantu untuk teman-teman menebak kata apa. Nah, tapi kita menambahkan clue di keterangannya ya. Misalnya di sini saya tulis tebak kata selain kata bubur. Nah, jadi huruf bantunya hanya kata R di belakang. Jadi teman-teman diminta menyebutkan beberapa kata yang terdiri dari 5 kotak selain kata bubur gitu ya. Nah, ini sederhana gamesnya, tapi insya Allah menarik ya. Oke, tinggal teman-teman buat bagaimana tampilan gamesnya menjadi semakin menarik. Di sini kita coba ganti dengan backgroundnya menambahkan paper ya. Teman-teman klik tanda plus, lalu teman-teman klik di kolom pencarian, teman-teman klik elemen, klik di kolom pencariannya itu ketik paper atau kertas kalau udah bahasa Indonesia. Nah, lalu nanti kita bikin seperti scrapbooks ya, jadi seperti ada kertas yang bertumpuk-tumpuk gitu ya, jadi biar lebih eye-catching gamesnya dan lebih menarik ya. Oke, kita letakkan yang kotak-kotak, lalu kita tambah dengan warna yang berbeda. Lalu boleh teman-teman gunakan 2 tumpuk atau 3 tumpuk, tapi usahakan jangan terlalu rame ya, karena kan kita fokus pada kuisnya ya. Ini hanya sebagai elemen tambahan agar lebih menarik aja. Oke, ini untuk backgroundnya saya cepetin aja ya. Jadi intinya teman-teman atur sedemikian rupa sehingga lebih menarik ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kotak-kotak untuk meletakkan hurufnya nanti ya, dan sebagai bantuan juga bahwa menandakan hurufnya ini terdiri dari 5 huruf atau berapa huruf gitu ya. Nah, di sini kita masih menggunakan grid. Teman-teman gunakan yang berbaris 5 ini ya. Oke, teman-teman bisa atur ukurannya, lalu teman-teman atur posisinya forward ya kalau tadi berada di bawah. Nih, tinggal teman-teman atur, lalu teman-teman ganti warnanya seperti cara sebelumnya. Ketik di yang seperti warna-warni ini, seperti pelangi, lalu pilih warnanya apa ya. Oke, di sini di salah satu kotaknya tinggal teman-teman tambahkan teks. Tambahkan huruf ya. Tadi kan tebak kata selain kata bubur. Jadi kita hanya memberikan kata bantu di belakangnya ya. Maksudnya huruf bantuan hanya R kita tulis di belakang. Oke. Nah, di sini untuk penambahan teksnya usahakan warnanya kontras ya. Karena kan ini misalnya hitam udah kelihatan sih, tapi
Kalau putih mungkin lebih kontras lagi ya. Oke, ini udah selesai untuk games tebak kata. Insya Allah mudah dimengerti ya. Selanjutnya kita akan masuk ke games berikutnya. Di games kali ini kita akan melatih ketajaman mata teman-teman, dimana kita akan membuat gambar yang hampir mirip, lalu diminta menebak ada berapa gambar buah yang kita buat berbeda, tetapi dia serupa tapi tak sama gitu ya. Nah, di sini kembali saya akan gunakan buah-buahan. Kita akan gunakan apel dan tomat ya. Nah, di sini kita coba cari. Oke, kita akan buat berapa baris gitu ya, berapa kolom, agak banyak agar benar-benar melatih ketajaman penglihatan ya. Jadi di sini tipsnya adalah gunakan elemen atau objek yang bentuknya hampir sama dan warnanya juga hampir sama ya, karena kan gamesnya melatih ketajaman penglihatan ya. Oke, tadinya saya mau menggunakan stroberi dan apel, tapi kayaknya agak beda ya bentuknya. Oke, caranya sama seperti games-games sebelumnya. Sebaiknya teman-teman grouping supaya nggak susah saat mengcopy ke bawah ya. Dan ini juga agar lebih rapi saat mengatur jaraknya ya. Tinggal teman-teman copy, misalnya mau berapa baris gitu ya. Oke, di copy ke bawah. Ditambahkan sesuai selera teman-teman ya, kira-kira enaknya kalau jadikan postingan itu berapa banyak gitu ya. Oke, ini saya ada 7 baris dan 6 kolom ya. Oke, setelah tadi kan kita grup ya, untuk mengganti salah satu buahnya kita ungroup dulu baru bisa dihapus ya. Di sini saya ganti dengan buah yang mirip. Buah yang mirip di sini saya gunain tomat ya. Tomat karena kan sama seperti apel ya, bentuknya agak bulat dan ada daunnya juga. Oke, teman-teman boleh gantinya beberapa ya, nggak harus satu, bisa ada beberapa buah tomat dengan posisi yang acak ya. Di sini saya letakkan di bawah satu ya. Oke, tinggal teman-teman ganti. Ingat tadi kan karena kita grup, jadi teman-teman ungrouping dulu, baru teman-teman bisa klik satu persatu buah apelnya ya. Oke, ini gamesnya udah selesai. Tinggal teman-teman tambahkan keterangan, misal carilah buah tomat di antara buah apel ini gitu ya. Tinggal teman-teman tambahkan teks, tambahkan background, tambahkan elemen-elemen lain. Oke, itu tutorial games kita kali ini. Kita langsung lanjut ke tutorial berikutnya ya. Oh ya, mungkin kalimatnya bisa seperti ini. Ada berapa tomat yang teman-teman temukan gitu ya. Ada berapa tomat yang kamu temukan dari gambar di bawah ini gitu ya. Oke, bisa juga dengan kalimat yang lain yang mungkin lebih menarik, yang bisa teman-teman buat ya. Oke, ini juga bisa diganti dengan produk teman-teman. Misalnya teman-teman jualan apa ya, all shopnya misalnya jual makanan, es krim, ada beberapa es krim, cari es krim dengan rasa yang berbeda gitu ya. Nah, itu bisa juga misalnya ya. Oke, baik, kita langsung lanjut ke tutorial games yang selanjutnya. Games yang kali ini kita akan membuat maze atau apa ya, labirin ya, kayak gitu ya. Jadi nanti sebenarnya di Canva itu sudah ada, tapi maze-nya itu rata-rata pro ya teman-teman, hanya beberapa yang free. Jadi kalau yang bentuk lingkaran kayaknya teman-teman bisa gunain yang ada di Canva ya, karena untuk kita tracing mengikutinya itu agak sulit kalau lingkaran ya. Tinggal teman-teman klik tanda plus lalu cari di elemen, di kolom pencarian teman-teman ketik maze ya. Nah, ini yang lingkaran nih ada nih yang free ya, teman-teman bisa lihat. Kalau yang persegi yang free juga ada, cuman itu agak sulit ya kayaknya yang di bagian atas tadi. Nah, ini ke bawah nih banyak banget kalau teman-teman sudah sebagai pengguna pro ya. Nah, kalau yang lingkaran, misalnya teman-teman pengen yang lingkaran, saya saranin gunain yang di Canva ya, karena untuk kita buat satu persatu di Canva sebenarnya bisa kalau kita telaten nih mengodin satu persatu, tapi mungkin agak sulit karena kan untuk
tracing di Canva itu agak sulit kalau lingkaran. Tapi kalau persegi itu sudah lumayan mudah karena kan Canva sudah ada fitur baru ya yang line, bisa diatur ketebalannya, panjang pendeknya juga udah lebih mudah kita melakukan tracingnya. Oke, di sini saya contohin ya. Kalau yang lingkaran tinggal teman-teman buat aja di sebelah kiri itu misalnya kunci, sebelah kanan ini gembok. Jadi cari jalan kunci menemukan gemboknya gitu misalnya ya. Nah, kalau yang persegi seperti yang saya jelasin tadi, kita bisa tracing. Tracing ini maksudnya kita menjiplak nih. Karena di Canva kan ini masih yang pro semua ya. Jadi kita buat sendiri dan supaya kita nggak susah karena mikirin polanya mesh ini kan lumayan sulit ya kita untuk mikir ini nanti buatnya seperti apa ya. Daripada susah-susah nih saya kasih tips, teman-teman gunain aja yang Canva Pro, tapi lalu teman-teman tracing di atasnya menggunakan line yang ada di Canva. Jadi kita letakkan line, kita bikin sendiri. Nanti yang Canva Pro itu akan kita hapus gitu ya. Ini teman-teman silahkan simak ya. Saya coba tracing yang sederhana aja. Kita coba cari yang sederhana di bagian bawah. Ini kayaknya simple ya. Oke, kita besarkan ukurannya. Nih, kita tracing ya. Teman-teman klik tanda plus, klik di elemen itu line. Ya. Line-nya Canva sekarang itu ketebalannya udah bisa diatur, bentukannya, ujungnya mau dibikin bulat, lengkung, ataukah lurus aja itu udah bisa diatur semua ya. Jadi saat kalau dulu line ini saat kita pendek atur ukurannya itu ketebalannya akan berubah, tapi karena sekarang udah bisa diatur ketebalannya, jadi teman-teman lebih enak nih gunainnya ya. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan mesh yang sudah dibuat di Canva ya. Namanya juga tracing, jadi kita jiplak. Jadi boleh teman-teman modifikasi sedikit nggak apa-apa, tapi ini saya contohinnya benar-benar jiplak ya. Jadi teman-teman tinggal tracing, letakkan di atas sesuai dengan mesh yang sudah dibuat di Canva. Ini saya cepetin ya, pokoknya intinya teman-teman buat sama persis dengan yang di bawahnya ya. Baik, ini kita coba tracing semuanya ya, tinggal teman-teman ikuti yang di bawah. Ini kan contohnya dari Canva itu ujungnya bulat ya, tapi di sini saya buat ujungnya lurus ya. Nggak apa-apa, itu tergantung kreativitas teman-teman aja deh, pokoknya mau ditambahin sedikit, mau diubah-ubah sedikit ya. Oke, ini tinggal di tracing. Selanjutnya tinggal teman-teman ganti judulnya, jangan mesh ya. Misalnya bantu, ini kan nanti saya buah-buahan ya. Bantu buah stroberi menemukan keranjangnya gitu ya. Misalnya tinggal teman-teman letakkan. Nah, ini caranya geser dulu satu garis, lalu teman-teman tinggal hapus gambar yang kita tracing tadi ya. Oke, ini kita akan tambahkan keranjang di bawah, lalu ada gambar buah di atas ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman memindahkan mesh ini nantinya, seperti biasa saya sarankan teman-teman untuk grouping dulu biar nanti nggak berantakan mesh yang sudah kita buat ya. Karena tadi kan contoh yang di bagian bawahnya sudah kita hapus. Nah, jadi teman-teman silakan grouping dulu. Jadi nanti teman-teman lebih mudah untuk memindah-mindahkan meshnya ya. Oke, ini udah selesai, saya rasa sudah dimengerti ya untuk tutorial games yang ini. Kita akan lanjut ke games yang berikutnya. Games yang berikutnya ini kita akan tebak bayangan ya. Saya akan berikan dua contoh. Satu contoh itu dari elemen yang ada di Canva. Elemen yang ada di Canva ini kan bisa kita ganti warnanya ya. Teman-teman lihat di bagian bawah itu ada warna yang digunakan pada elemen ini. Nah, itu warnanya tinggal teman-teman ganti jadi warna hitam. Jadi dia bayangannya kita tebak bayangan buah apel itu yang mana gitu ya. Nah, misalnya ini buah-buahan. Nah, jadi tinggal kita ganti aja warnanya jadi hitam ya. Tinggal teman-teman cari buah yang lain yang ukurannya hampir mirip dan teman-teman ganti lagi menjadi warna hitam. Teman-teman tinggal buat beberapa buah ya. Di sini saya gunain apel, jeruk, lalu lemon. Pokoknya yang ukurannya kita buat hampir sama ya.
Jadi intinya gamesnya menebak bayangan mana yang sesuai, yang tepat untuk bayangan si apel tadi. Ya, ini kalau elemennya yang ada di Canva yang warnanya bisa diganti kan sederhana ya, tinggal diganti warnanya jadi hitam. Nah, untuk cara yang kedua, ini cara yang pertama saya cepetin dulu ya. Ini tinggal teman-teman atur nanti posisinya, tinggal teman-teman tambahkan keterangan bahwa ayo kita bantu apel menemukan bayangannya gitu ya misalnya. Nah, untuk yang kedua ini kan enak ya, tinggal diganti warna hitam. Nah, kalau yang kedua ini misalnya foto produk kita yang sudah kita hapus backgroundnya, lalu kita mau buat, ini kan ceritanya kita sekaligus promo ya, biar nggak berasa promo tapi kita gunain games. Nah, jadi kan dia berbentuk foto ya, kalau berbentuk foto kan kita nggak bisa ganti warnanya langsung. Nah, caranya itu teman-teman harus ganti dulu warnanya menggunakan duotone ya. Duotone itu bisanya itu di desktop, tampilan desktop ya. Nah, kita lihat tahapannya ya. Ini pertama kita harus siapin gambar produk teman-teman yang sudah dihapus backgroundnya. Ya, di sini saya akan gunain foto produk dari brand punya saya dan teman saya, sekaligus promo ya. Nama brand pakaian muslimnya itu Elfitri Syar'i. Teman-teman bisa kunjungi Instagramnya. Baik, nah nanti saya akan hapus background bajunya dan akan tersisa bajunya aja. Lalu teman-teman tambahkan foto produk yang sudah dihapus backgroundnya tadi di lembar tempat kita mendesain games kita ya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kita hanya bisa mengubahnya di tampilan desktop. Jadi teman-teman klik tanda titik 3 di atas, lalu pilih desktop site ya. Lalu di sana pada gambar produk kita tadi, baju tadi, teman-teman klik pada baju, lalu teman-teman klik efek ya di menu bagian bawah. Klik efek, nanti akan muncul pilihan duotone ya, yang teman-teman lihat itu yang agak warna pink dia. Teman-teman klik itu. Nah, ini karena dia belum kita gunain, jadi teman-teman klik aja yang bagian bawah itu ya. Lalu dia itu otomatis akan kebuka. Nah, ini karena sinyalnya. Nah, teman-teman klik duotone, kan ada pilihan beberapa warna ya. Ini teman-teman klik yang mana aja boleh. Lalu klik ada seperti setting ya, yang di tengah-tengahnya itu teman-teman klik lagi itu untuk kita mengubah warnanya menjadi hitam semuanya. Jadi kan ada dua warna ya, ada dua kotak, teman-teman ubah semuanya menjadi hitam. Teman-teman arahkan kursornya ke bagian pojok kanan bawah, itu akan hitam ya. Lalu teman-teman klik apply. Nah, ini warnanya udah benar-benar menjadi hitam. Nah, ini caranya sama seperti kita membuat bayangan ya, bayangan produk. Mungkin teman-teman udah lihat video saya sebelumnya. Ini kalau udah selesai, teman-teman bisa balik lagi ke tampilan mobile ya. Maksudnya ini kan tampilan desktop, jadi kecil-kecil ya menunya. Ini kita balik lagi. Yang penting kita udah mendapatkan gambar produk kita udah menjadi hitam semua ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan gambar produk kita yang akan dipilih oleh teman-teman kita. Produk mana nih kira-kira yang di sebelah kanan ini yang sama dengan bayangan yang di sebelah kiri ya. Nah, kita bisa tambahkan beberapa produk kita, seperti di Elfitri kan ada beberapa baju ya, ada Valisa, ada Fatihah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita atur dan kita tambahkan keterangannya, produk mana nih bayangan seperti yang di sebelah kiri gitu, misalnya seperti itu ya. Ini tinggal teman-teman atur ya. Jadi kalau tadi gambar yang dari elemen itu kita tinggal ubah warnanya jadi hitam. Kalau untuk foto produk, teman-teman perlu masuk ke tampilan desktop dulu ya. Oke, itu tadi caranya. Ini tinggal teman-teman atur, saya akan percepat caranya. Tinggal teman-teman tambahkan keterangan, tinggal teman-teman tambahkan elemennya sehingga lebih menarik gitu ya. Untuk foto produk yang di sebelah kanan ini boleh juga teman-teman hapus backgroundnya ya. Ini saya kemarin hanya menambahkan langsung yang dari postingan Instagram aja.
biar cepet aja sih, tapi boleh untuk lebih cantik lagi teman-teman hapus juga backgroundnya ya. Boleh banget dihapus juga backgroundnya agar nggak berat sebelah ya desainnya, karena yang bayangannya kan backgroundnya nggak ada ya. Yang ini kita buat juga backgroundnya nggak ada ya. Oke, saya cepetin ya. Baik, saya rasa udah dimengerti ya teman-teman. Kita masuk langsung ke game selanjutnya. Game selanjutnya ini kita akan membuat games yang sedikit menggunakan otak lagi ya, seperti yang tadi angka-angka. Ini kita akan membuat penjumlahan, tetapi kita akan menggunakan gambar, lalu ada jumlahnya. Nanti teman-teman diminta menjumlahkan dengan gambar yang berbeda, ditanya jumlahnya berapa gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ini di Instagram atau di mana gitu ya. Ini bisa teman-teman jadikan salah satu referensi games atau quiz untuk menjadi bahan postingan di feed Instagram teman-teman. Nah, ini saya gunakan itu perhiasan, ada mutiara, ada permata gitu ya, ada emas. Nah, ini bisa banget teman-teman ganti dengan produk teman-teman. Misalnya kalau teman-teman all shopnya itu produknya hijab, misalnya gambar hijab yang pertama plus yang kedua, beda-beda ya yang seri kedua gitu. Nanti ya misalnya hasilnya 10 gitu ya. Teman-teman lihat di sini ya, kita tambahkan tanda plus. Ini agak saya percepat ya, karena intinya kita menambahkan produk, tanda plus, produk, lalu ada jumlahnya sama dengan jumlahnya gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini tinggal teman-teman atur ukurannya, gonta-ganti elemennya, mau elemen apa yang teman-teman gunakan, lalu mau seberapa banyak penambahannya itu tergantung teman-teman ya. Tinggal nanti angka hasilnya juga itu tergantung teman-teman mau seberapa besar ya. Kalau mau gamesnya hanya fun aja, nggak usah terlalu besar angkanya, atau nggak usah terlalu ribet polanya yang dijadikan pertanyaan, sehingga perlu berpikir, tapi nggak usah sampai kita mengerutkan dahi untuk memikirkan jawaban dari games kita ya. Oke, ini kita ganti sama dengan, dan kita tulis jawabannya. Misalnya kalau mutiara tambah permata tambah emas itu 15. Kalau permata tambah kalau mutiara itu misalnya 10 atau 9. Nah, kalau permata, 2 permata ditambah 1 emas itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini sederhana ya. Nah, jadi berapa angkanya, apa elemennya, itu bisa teman-teman sesuaikan, bisa gunain produk teman-teman juga ya. Oke, saya rasa 8 games ini sudah bisa dimengerti. Jika sampai di sini teman-teman masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu teman-teman yang lain juga membutuhkan. Dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita supaya kita makin berkembang dan makin semangat buatin tutorial lainnya untuk teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.